Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil amir wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, sempat dan karunia-Nya sehingga kita bisa mengikuti presentasi pada malam hari ini. Dan tidak lupa pula kita kirimkan salam kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW karena berkat jihad revolusioner beliau telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam yang serba berilmu pengetahuan yang kita rasakan pada saat ini. Baik, saya Farhan Ilhamdi dengan NIM 23423065 ingin mempresentasikan terkait karya tulis saya dengan judul Paradigma Islam Progresif Menangani Suburban Teror dan Krisis Ekonomi di Era Society 5.0 dengan pendekatan baru. Masuk pada pendahuluan, era Society 5.0 menandai integrasi teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari, membawa dampak positif dengan kemudahan dan peluang finansial, terutama melalui media sosial. Namun masyarakat dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi agar dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan. Meskipun ada potensi lapangan kerja baru, pemerataan kesejahteraan terkendala oleh keterbatasan akses dan rendahnya literasi teknologi di daerah pinggiran kota. Untuk mencapainya, perlu pendekatan inklusif yang memperdayakan ekonomi masyarakat dan mencegah radikalisasi. Islam progresif dapat berperan dalam menciptakan masa depan yang lebih baik. Nah, jadi pada era Society 5.0 itu teknologi sangat pesat. Jadi masyarakat itu dapat merasakannya. Namun dengan selektif menggunakan teknologi pada saat ini karena setelah bermunculan AI sebenarnya AI itu dapat menggantikan pekerjaan dari masyarakat itu sendiri karena kecanggihan dari AI itu yang membuat masyarakat menjadi manja sehingga tidak selektif sehingga tidak menggunakannya pada tempatnya. Masyarakat bisa dikalahkan oleh AI itu. Namun sekarang kita bukan berbicara tentang AI, melainkan pemerataan eh, masyarakat itu terhadap pemakaian teknologi. Karena sama-sama kita tahu pemakaian teknologi itu sebenarnya belum rata ke seluruh wilayah. Masih banyak masyarakat yang kurang melek terhadap eh, teknologi ini. Tapi ini juga berdampak pada eh, perekonomian sehingga masyarakat itu tidak bisa mengakses tentang perekonomian. Sebenarnya teknologi ini bisa memperbaiki perekonomian masyarakat. Nah, itu mungkin pendahuluan yang dapat saya antar. Lanjut pada isi. Saya mengambil dari pemikiran Schumpeter berpendapat bahwa kesejahteraan masyarakat itu tercapai melalui creative destruction, inovasi yang menggantikan struktur lama dengan yang baru, kewirausahaan, pengusaha sebagai penggerak perubahan dan inovasi. Inovasi pendorong utama pertumbuhan ekonomi, siklus ekonomi, ekonomi berfluktuasi karena inovasi yang datang secara bergelombang. Yang kelima, peran negara mendukung inovasi dan kewirausahaan. Kesenjangan antara kota dan pinggiran kota bisa menimbulkan ketegangan sosial, sementara Marxisme mendukung kesejahteraan merata melalui sistem sosialis. Nah, jadi sesuai dengan judul saya tadi, di sini mengambil subjek masyarakat suburban itu belum kena pemerataan teknologi, perekonomian, politik, hukum, dan keamanan itu sehingga saya mengambil konteks ekonomi di sini sesuai dengan prodi yang saya ambil, yaitu inilah lima pendapat atau pemikiran yang dapat memberatakan kesejahteraan masyarakat suburban. Sebelum saya jauh-jauh melakukan pemerataan, suburban itu sendiri adalah masyarakat yang tinggal di tengah-tengah. Mereka tidak tinggal di kota dan mereka juga tidak tinggal di desa. Jadi mereka tuh berada di kota, tetapi mereka tuh seperti ketinggalan zaman. eh, saya mengambil contoh itu seperti masyarakat yang berada eh, di Jogja ini seperti di Kali Code. Sedangkan mereka
berada di tengah-tengah kota, namun mereka tidak melek terhadap teknologi dan perekonomian gitu. Sehingga mereka pada saat itu saya melakukan penelitian juga di sana, mereka pada saat itu tidak menggunakan kris sebagai alat bayar, yang mana di Jogja rata-rata seluruh kedai itu sudah memakai kris. Nah, jadi inilah beberapa pendapat atau pemikiran serta peluang-peluang untuk mendukung kesejahteraan merata untuk masyarakat agar tidak menghilangkan agar menghilangkan kasta itu masyarakat suburban dan semuanya agar sama rata. Lanjut pada kesimpulan, era Society 5.0 membawa kemajuan, namun juga tantangan berupa kesenjangan akses dan literasi, terutama di masyarakat pinggiran yang merasa terisolasi. Hal ini dapat memicu radikalisasi seperti munculnya suburban teror, merespon dengan pendekatan Islam progresif yang yang menekankan nilai-nilai humanis seperti keadilan, demokrasi, dan pluralisme agar bisa mencegah suburban teror melalui pelatihan ekonomi, pemberdayaan berbasis pertanian, Islam, serta ekonomi digital dan syariah inklusif. Jadi saya mengambil kesimpulan dari artikel yang saya tulis, dari karya tulis saya itu, jadi sebagai Islam progresif, yang mana Islam progresif itu adalah Islam yang mengedepankan kesamarataan, Islam yang mengedepankan kesejahteraan umat, dan Islam yang ingin mencapai umat itu berada dalam tahta yang sama, tidak ada ketimpangan di dalamnya. Nah, saya sebagai mahasiswa yang memakai pendekatan Islam progresif untuk menekan seperti keadilan, demokrasi, dan pluralisme agar mencegah suku urban yang sebagaimana telah saya sampaikan tadi, saya dari mengambil sudut pandang atau POV dari perekonomian melalui untuk terjun langsung ke masyarakat itu seperti memberikan pelatihan ekonomi, pemberdayaan bisnis pertanian, serta ekonomi digital dan syariah inklusif. Nah, ini saya rasa dengan poin-poin yang saya sampaikan di kesimpulan ini dapat mencegah adanya apa namanya itu distorsi lah bagi masyarakat suburban itu yang bagaimana mereka itu sebenarnya masyarakat suburban itu tidak hanya satu di misalnya satu rumah itu masyarakat suburban mereka juga berkelompok kan. Jadi dengan melakukan gerakan-gerakan seperti ini yang turun langsung ke mereka mengambil data dan saya dapat datanya sehingga saya bisa memberikan solusi, memberikan kesimpulan bahwa oh yang cocok sebenarnya ini. Mereka tuh sebenarnya mau tapi tidak sampai atau tidak mampu. Nah, jadi saya melakukan pelatihan ekonomi, pemberdayaan serta edukasi penting. Saya juga menyampaikan terkait hukum dan lain-lain. Tapi sebagai mahasiswa ekonomi Islam, nah, saya membawakan pendekatan Islam progresif dengan pendekatan baru yang cocok dan relevan pada era Society 5.0. Mungkin cukup dari presentasi karya tulis saya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.